Norbahners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan berangkum sebuah film aksi thriller yang cukup unik karena hampir seluruh ceritanya hanya berfokus pada dua orang saja, di mana keduanya saling baku hantam dengan cara yang tidak elegan, tidak terhati, dan sangat menyakitkan untuk ditonton. Tapi justru itulah yang bikin film ini menarik. Bayangkan saja, dua orang biasa yang sama-sama sudah di ujung tanduk, lalu dilempar ke dalam suatu ruangan dan disuruh saling menyelesaikan urusan mereka masing-masing. Seseru apakah kisahnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan sarung Anda, selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang tunawisma bernama Teddy. Ini orangnya. Teddy dikenal sebagai orang yang sangat miskin, tidak memiliki rumah, dan hanya menyisakan satu mobil saja yang kini ia tinggali. Bahkan untuk bertahan hidup, Teddy hanya bisa mendengarkan pesan suara dari mantan istrinya. Karena Teddy hanyalah seorang tunawisma tanpa penghasilan tetap, ia pun bekerja serabutan dengan menjadi spinner papan iklan di pinggir jalan, berputar-putar sambil melempar papan dengan satu tangan di bawah terik matahari. Tidak glamor, tapi cukup untuk beli makan hari itu. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang analis keamanan cyber bernama Jun Kusida, tinggal di apartemen modern, bersih, dan penuh dengan peralatan teknologi canggih. Berbanding terbalik dengan kehidupan Teddy, Jun makan malam dengan sushi premium sendirian sambil membuka laptopnya untuk memastikan pekerjaan. Malam itu Jun tidak sepenuhnya santai karena ada masalah besar yang sedang ia tangani, sebuah kebocoran data perusahaan yang membuatnya harus bolak-balik dihubungi oleh atasan. Akibat kebocoran data perusahaan tersebut membuat Jun sangat pusing dan berusaha menenangkan pikirannya dengan mengikuti sesi meditasi, mulai menarik napas perlahan, mengeluarkannya pelan-pelan dan melepaskan semua beban. Jun masih dibuat stres dengan masalah kebocoran data perusahaannya, sehingga sang atasan terus menghubungi dan menuntut sebuah penjelasan. Jun berusaha meyakinkan jika ia sedang menanganinya, meski wajahnya tidak mencerminkan keyakinan itu. Jun kemudian dikejutkan dengan kemunculan sosok misterius yang terus mengetuk pintu rumahnya. Di balik pintu, sosok itu berpura-pura menjadi semacam tenaga penjual, mengaku sedang keliling komplek untuk menawarkan penghematan tagihan listrik kepada para pemilik rumah. I'm not the homeowner. Jun yang curiga langsung menolaknya dengan sopan, bahkan sampai berdalih jika dirinya bukan pemilik rumah agar si tamu cepat pergi. Tetapi dan ya, orang misterius itu tak lain adalah Teddy yang datang bukan untuk menjual apapun, melainkan berniat masuk ke dalam rumah, sehingga Jun berusaha bertahan dan menghindar saat Teddy tiba-tiba memaksa masuk dengan menggunakan senjatanya dan melihat Teddy sempat meringis kesakitan, Jun pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri sambil memastikan tidak ada orang yang mengejarnya. Sementara Jun berlari menyelamatkan diri, Teddy berhasil mencuri laptop milik Jun yang berisi data-data penting perusahaan dan langsung dibawa kabur karena Teddy sadar jika itu adalah satu-satunya barang berharga yang tersisa.
Di tengah pelarian, Jun yang baru menyadari jika laptopnya tertinggal karena mendapat notifikasi dari sebuah pelacak yang terpasang sehingga ia bisa mengetahui lokasi keberadaan Teddy secara real time dan berusaha mengambilnya. Karena memang laptop itu bukanlah sekedar alat kerja melainkan ada sesuatu yang tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Berlokasi di sebuah pom bensin, Teddy yang sedang berusaha membongkar laptop milik Jun baru menyadari jika wajahnya berlumuran darah akibat benturan tadi sehingga ia pergi ke toilet pom bensin untuk membersihkannya. Tanpa sepengetahuan Teddy, Jun ternyata sudah tiba di pom bensin dan secara diam-diam berusaha mengambil kembali laptopnya yang masih berada di dalam mobil Teddy sambil sesekali melihat situasi di sekitarnya. Melihat ada bercak darah yang tidak biasa di sekitar mobilnya, Teddy menyadari jika Jun juga berada di sekitaran mobil sehingga ia berusaha mencari keberadaan Jun dan di tengah baku hantam yang masih berlangsung, Jun tak sengaja melukai seorang wanita yang berada di sekitar lokasi dan hal itu semakin memperumit situasi yang sudah kacau sejak awal. Pelarian pun terus berlanjut. Jun yang sejak awal tidak mengetahui apa alasan Teddy mengejarnya terus-menerus hingga akhirnya nekat bertanya langsung apa tujuannya melakukan ini semua. What the you want from me? I don't even know you. You know me. Disinilah Jun sekarang disekap di sebuah tempat persembunyian Teddy yang tampak seperti gudang atau bangunan tua yang sudah lama tidak dihuni. Jun terikat di sebuah kursi dengan kain penutup di kepalanya. Tidak ada jendela, tidak ada penerangan yang cukup, dan tidak ada siapapun yang tahu tentang keberadaannya. Tak lama, Eddie akhirnya membuka kain penutup wajah itu hingga Jun akhirnya bisa bertatap muka langsung dengan orang yang sudah mengejarnya habis-habisan. Dua pasang mata saling menatap, satu dengan amarah yang sudah lama disimpan, satu lagi dengan kebingungan yang tulus. What do you want from me? Penasaran dan frustasi, Jun pun menanyakan apa alasan Teddy menyekapnya di tempat seperti ini. Teddy hanya menjawab singkat, tanpa sedikit pun memberikan alasannya. I need some water. They're hungry. Setelah membiarkan Jun dalam keadaan lapar dan haus selama beberapa waktu, Teddy membuka ponselnya dan memutar pesan suara dari mantan istrinya, bukan untuk didengarkan berdua, melainkan hanya itulah satu-satunya cara ia menenangkan diri di momen-momen paling gelap seperti ini. Beberapa jam berlalu, Jun yang sudah kelelahan dan kehausan pun berusaha melepaskan ikatan agar bisa mengambil botol minum yang dibuang oleh Teddy begitu saja di lantai, seolah-olah sengaja diletakkan di tempat yang bisa dilihat tapi sulit untuk dijangkau. Sempat berpikir sejenak, Jun pun akhirnya memutuskan untuk sekuat tenaga berusaha meraih botol minum tersebut, menjungkitkan kursinya, berguling di lantai, melakukan apapun yang dilakukan orang terikat di tengah keputusasaan. Sementara Jun berhasil meraih botol minum, Teddy disibukkan dengan laptop Jun yang masih terkunci. Ia mencoba berbagai cara untuk membobol passwordnya meski hasilnya tetap nihil. Besoknya, Teddy menyeret tubuh Jun yang sudah kelelahan ke tempat yang sedikit lebih terang sambil akhirnya memulai membuka pembicaraan yang sesungguhnya.
Dengan fakta bahwa Jun adalah seorang analisis keamanan cyber yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan besar, Teddy pun akhirnya menjelaskan alasan kenapa dirinya menyekap Jun, yaitu karena Junlah orang yang bertanggung jawab atas kehancuran hidupnya selama 3 tahun terakhir. Did it ring any bells for you? Yang menarik adalah sejak awal kepergian Teddy ke rumah, Jun bukan sekedar untuk merampok atau menyakiti, melainkan semata-mata untuk membalas dendam atas apa yang Jun lakukan padanya. Teddy bercerita dengan terbata-bata bagaimana dalam 1 hari saja semua akun bank dikuras sampai nol, kartu kreditnya max out, cicilan rumahnya tidak terbayar, tagihan bank Emok terus menumpuk, dan semua login akunnya tidak bisa diakses. Teddy juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat diselidiki atas tuduhan penipuan oleh pihak berwajib akibat ulah Jun yang masuk ke seluruh data identitasnya, meski Teddy sendiri berusaha mengambil kembali seluruh akun miliknya. Marah karena Jun menjadi penyebab kehancurannya, Teddy pun berencana menghancurkan laptop milik Jun yang berisi seluruh database milik korban-korban lain yang pernah menjadi korban Jun dengan cara yang sama. Bukannya merasa bersalah, Jun malah mengungkapkan alasannya melakukan semua kejahatan cyber, yaitu atas rasa dendam terhadap sistem selama ini yang menurutnya sudah menindas orang-orang sepertinya. Bahkan Jun sampai kehilangan anaknya akibat kekerasan yang dianggap sebagai produk dari rasisme sistemik, hingga memutuskan untuk meratakan lapangan permainan dengan cara menjadi senjata digital demi menghancurkan perusahaan-perusahaan besar dari dalam. Sama seperti Teddy, Jun pun kehilangan seluruh orang-orang terdekatnya. Hanya saja, jalur yang ditempuh keduanya untuk merespon kehilangan itu sangatlah berbeda. Teddy sangat dibuat marah dengan semua penjelasan Jun yang dianggap tidak masuk akal sebagai pembenaran, di mana puncaknya adalah ketika Jun mengungkap sesuatu yang lebih menyakitkan lagi dari seluruh rentetan kejadian. Jun kemudian berkata jika terpilihnya Teddy bukan sesuai keinginannya, melainkan hanya sebuah nama acak yang tinggal menemukan sidik jari digital, seperti orang-orang Amerika yang menganggap bahwa orang-orang minoritas hanya sebuah kesempatan tanpa wajah. Why me? Jadi kemudian menjelaskan bagaimana caranya bisa menemukan keberadaan Jun, yaitu dengan mengunjungi satu persatu korban kejahatan cyber yang memiliki pola serupa dengan kasusnya, lalu memasang pelacat tersembunyi di kendaraan-kendaraan yang parkir di sekitar rumah para korban tersebut, sampai akhirnya satu pelacak mengarah ke mobil yang berujung ke apartemen milik orang di hadapannya. Tidak terima dengan semua penjelasan Teddy, Jun pun berusaha mengintimidasinya dengan mengatakan bahwa ia bukan orang yang harus bertanggung jawab atas semua ketidakadilan rasial yang pernah terjadi. Bahkan Teddy tidak mengerti apa yang dialami oleh orang-orang seperti Jun setiap harinya. Perkataan barusan tentu membuat Teddy sangat marah, dan ia pun menghancurkan laptop Jun di hadapannya hingga tidak bisa diselamatkan lagi, yang membuat seluruh database yang ada di dalam laptop hancur tak tersisa. Merasa ada kesempatan, Jun kemudian berusaha melarikan diri dari tempat persembunyian Teddy, di mana keduanya kembali terlibat dalam pertarungan yang bahkan lebih brutal dan mengerikan. Melihat mobil milik Teddy terparkir di luar, Jun pun berusaha mencuri mobil tersebut untuk kabur sejauh mungkin dari tempat itu, sehingga bukannya kabur, Jun malah memutuskan untuk menabrakkan mobilnya ke arah Teddy yang sudah kelelahan setelah tangannya terluka parah akibat hantaman besi tajam yang ditusukkan. Jun terus mengejar ke arah mana Teddy pergi hingga keduanya sampai di sebuah lokasi terbuka, sehingga
Melihat ada shotgun di bagasi mobil, Jun langsung mengambilnya dan berniat untuk menghabisi Teddy akibat amarah yang memuncak karena telah menghancurkan satu-satunya barang berharga yang dimiliki. Tak puas sampai di situ, Jun kembali menghampiri Teddy yang sudah terjatuh untuk kembali menyerangnya dan melihat Teddy sudah tidak berdaya, Jun berniat menghabisinya saat itu juga, tetapi dan ya, Teddy rupanya masih memiliki kekuatan untuk memberikan perlawanan. Entah dari mana datangnya energi itu, mungkin dari amarah, kenangan, ataupun karena orang yang punya alasan hidup memang sulit untuk benar-benar dipadamkan, entahlah. Setelah menghancurkan babatok Jun dengan sisa-sisa tangannya, Teddy sempat teringat akan pesan suara sang istri yang mengatakan jika Teddy yang dulu pernah dicintai sudah lama pergi dan digantikan oleh orang yang dipenuhi rasa dendam. Shit like some lunatic. Not the one that sleeps in his car. Berbekal sebuah kawat berduri, Teddy membalutkan di tangannya untuk menghabisi Jun yang sudah sangat kelelahan dan tak ingin tewas di tangan Teddy, Jun berusaha memberikan perlawanan terakhir sehingga di sela-sela nafas terakhir, Teddy mendengar penjelasan dari Jun tentang sesuatu yang rupanya belum ia ketahui, bahwa sebelum laptopnya dihancurkan, Jun sempat menukar harddisknya dengan yang lain. Artinya, harddisk yang berisi seluruh database nama-nama korban itu masih ada dan sudah berpindah tangan. Tak lama, Jun mendapatkan sebuah pesan masuk di ponselnya berisi notifikasi bahwa seluruh nama dalam database yang ia miliki telah tersebar. Itu berarti semua kejahatan yang Jun lakukan telah tersebar di ranah publik. Sadar jika dirinya sudah menjadi incaran polisi yang kini sudah bisa mengetahui identitas lengkapnya, Jun hanya memiliki dua pilihan yang tersisa antara lari atau pasrah ditangkap oleh polisi. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah balas dendam tidak akan pernah membawa kepada kemenangan. Yang ada hanya akan membawamu pada kehancuran. Ingat, karena saat kamu sibuk menghancurkan orang lain tanpa sadar kamu sedang menghancurkan sisa-sisa hidupmu sendiri. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, tali kolor amuk marugul. Cumau, 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 cumau.